Putin ke Jokowi, Rusia berhasil blokir akses intelijen Australia. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности. Well, I'm just about to go now to get briefings. We did have briefings on Wednesday with the Department of Prime Minister and Cabinet. Informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Papua akan lepas, Amerika akan marah. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Pemerintah Rusia menilai bahwa salah satu alasan utama Australia menyadap Indonesia karena Indonesia dianggap negara penting. Penyadapan dari Australia ini pun tak hanya dilakukan oleh Presiden Indonesia, melainkan juga kepada pejabat tinggi negara lainnya. Namun diketahui, juga hanya Indonesia yang berani speak up atas kasus ini. Kita tidak bisa curigai Australia punya ketakutan apa, tapi yang jelas dia menilai Indonesia penting, kata Senator Rusia yang tak mau disebutkan namanya. Menurutnya, alasan penyadapan tersebut sangatlah masuk akal sebab Indonesia dinilai melakukan negara tetangga dekat yang paling maju dari Australia dan juga negara terpenting saat ini di mana Indonesia menjadi presidensi G20. Karena Indonesia negara tetangga yang paling besar, orang Australia adalah orang putih yang ada di Asia. Dia ada di negeri yang sebenarnya dia dilingkupi culture yang berbeda dengan ini dan masyarakat yang paling bisa dekat dihubungi adalah Indonesia. Senator Rusia ini mencontohkan aspek perdagangan di Indonesia juga nilai menjadi momok untuk negeri kahulu itu sebab aspek perdagangan juga sangat mempengaruhi ekspor dua negara itu. Bahaya tidak, misalnya saja terjadi huru-hara saja di Indonesia akan terganggu berapa ton daging yang diekspor di Indonesia, berapa susu yang diekspor ke Indonesia dan berapa terigu dan lain-lain dari aspek perdagangan. Jadi sebenarnya sangat tergantung orang Indonesia. Bahaya yang mengancam dari berbagai aspek untuk Australia adalah Indonesia. Dia juga menyebut bahwa suatu hal yang lumrah jika suatu negara ini mengetahui lebih jauh pemimpin negara lainnya. Hal itu juga berlaku untuk Australia dan Indonesia. Pemerintah Australia akan berusaha mengorek lebih dalam informasi tentang Presiden Indonesia beserta program-program pentingnya. Namun aksi itu sangat melanggar hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari aspek lain, suatu negara biasanya ingin tahu karakter pemimpin masing-masing karena dari karakter pemimpin nanti bisa terbaca. Jadi jika sebenarnya Australia sendiri yang tak menginginkan Indonesia stabil, jadi kepentingan Australia terhadap Indonesia itu sangat membahayakan suatu negara di Asia Pasifik. Senator tersebut juga menghimbau untuk menolak atas program Australia dan Singapura yang akan menarik kabel bawah laut yang melewati wilayah Indonesia. Kabel itu juga melintasi ibu kota Indonesia yang sangat membahayakan bagi kestabilan pemerintah Indonesia. Dengan kabel yang melintas Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapatkan informasi penting hasil penyadapan. Selain itu, kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian di Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signal Directorate atau ASD, salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas sinyal intelligence atau SIGINT. Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Wall, profesor dari Australian National University Strategic and Defence Studies Center. Dalam artikel itu, satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia. Sebelum menjawab soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan tidak hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lain. Lantas, Rusia sampai membela Indonesia sebegitu besarnya karena di situ ada pengaruh AS yang merupakan suatu negara besar dengan track record berbagai konflik di dunia. Rusia baru saja mengumumkan bahwa telah mengirimkan surat terhadap Australia dan menetapkan Australia sebagai musuh negaranya. Hal ini tentu sangat beralasan karena hubungan Indonesia-Rusia punya rekam jejak yang panjang dan juga positif. Rusia lebih membela Indonesia karena Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang sangat berpengaruh di Asia Pasifik dan bisa menguatkan diri dari pengaruh sekutu yang hanya mengambil keuntungan pribadi. Soviet Rusia sejak lama menganggap Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara. Demi hubungannya dengan Indonesia, Rusia sebagai induk Uni Soviet rela melakukan apa saja, mulai dari keamanan kedaulatan, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Setidaknya, sejak awal Indonesia merdeka, Rusia lebih tidak ingin Indonesia dikuasai kembali oleh sekutu. Uni Soviet disebut dalam pelajaran sejarah Indonesia era Orde Baru sebagai pendukung dari peristiwa Madiun 1948.
Rusia mengecam keras Singapura dan ini terkait sanksi yang diberikan tetangganya itu kepada Moskow. Saat ini Indonesia sedang dilanda konflik yang disebabkan oleh pemerintah Australia yang sengaja mengajak yaitu menyadap Presiden Indonesia dan petinggi negara lainnya. Secara tidak langsung Australia telah membangun konflik Asia Pasifik. Kami percaya aksi Australia sangat tak dianjurkan dalam hidup bernegara dan menjadi keputusan yang melanggar hukum perserikatan bangsa-bangsa dan bertentangan dengan pengembangan hubungan bilateral, bertentangan dengan penguatan kerjasama regional, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan South China Morning Post, dikutip dari Straits Times, ia pun mengatakan Australia adalah satu-satunya negara yang menyulut konflik besar dengan satu kasus yang berat. Karenanya, ia menyarankan negeri itu hati-hati. Kami lebih memilih untuk berkonsentrasi pada isu-isu yang paling penting bagi kawasan daripada isu-isu atau topik yang relatif jauh dari agenda di benua Asia. Menurutnya, tindakan Australia akan membuat negara itu ditempatkan dalam pemantauan khusus. Kesepakatan ekonomi juga hanya akan diizinkan di bawah pengawasan ketat serta Indonesia tak akan segan melepaskan keuntungan Australia di G20. Kami tidak dapat menerima pelanggaran pemerintah Australia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia dan negara berdaulat lainnya. Untuk negara besar yang memiliki benua sendiri, ini bukanlah prinsip teoritis, tapi presiden yang berbahaya. Inilah sebabnya Rusia mengutuk keras aksi Australia yang tidak bermoral dan kejam. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Australia dan Indonesia, Rusia tidak akan khawatir sama sekali, sebab Australia hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan, sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian hasil operasi. Tapi Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Australia, dan itu jika tak dibantu oleh aliansinya, yaitu AUKUS. Jika tiga negara itu campur, terpaksa Rusia akan turun tangan. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa diminta Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu Indonesia bila suatu ketika terjadi penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia itu. Rusia saat ini juga terus memantau perkembangan konflik antara Australia dan Indonesia. Menurutnya, jika terjadi konflik senjata atau politik antara Australia dan Indonesia, maka Rusia tak akan tinggal diam karena Indonesia adalah sahabat Rusia. Konflik antara Australia dan Indonesia ini dipicu oleh penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Sikap Indonesia menurut kami sudah benar. Pemerintah Indonesia tidak secara sepihak untuk menantang perang. Indonesia sangat patuh atas aturan hukum di dunia. Di lain sisi, Australia menganggap bahwa langkah-langkah yang ditempuh Indonesia sangat berlebihan untuk kasus penyadapan ini. Padahal data yang mereka sadap bukan hanya Presiden Indonesia, namun Presiden dunia termasuk negara-negara G20. Jika saja terjadi perang antara Australia dan Indonesia, lalu manakala Australia dibantu oleh negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia tak akan tinggal diam.